Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Semoga tetap sehat dan semangat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Merdeka Belajar. Yuk kita simak. Hal pertama yang perlu kita ketahui dari Merdeka Belajar ini, kita harus kembali mengingat lagi bagaimana peran kita sebagai pendidik. Apa motivasi kita ketika menjadi guru? Apakah hanya sekedar untuk mencari pendapatan? Apakah kita akan ingin menjadi seorang yang selalu belajar dalam sepanjang hayat? Apakah kita ingin punya niat tulus untuk mendidik, untuk menularkan ilmu yang kita punya? Kita perlu lagi menggali motivasi kita tersebut, sehingga kita nantinya akan sadar bagaimana peran kita sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik itu menuntut segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi yang kita lakukan adalah menuntut. Sebagai orang Jawa, menuntut itu tidak hanya sekedar menyuruh, tapi kita juga mengajak, menggandeng mereka bersama agar mereka bisa mencapai kebahagiaannya, merasa diulangi sebagai manusia, dan mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dengan pendidikan yang kita ajarkan. Nah, setelah kita mengetahui peran kita sebagai pendidik, kita refleksi diri. Guru seperti apakah kita yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah kita guru yang menyenangkan bagi siswa kita sehingga siswa kita akan rindu ketika kita tidak masuk kelas? Atau kita guru yang menekan siswa dengan berbagai ancaman, berbagai hukuman? Atau kita guru yang selalu marah-marah di kelas? Atau kita guru yang selalu menggali potensi kita sendiri, selalu mengikuti kegiatan pengembangan diri, tetapi masih kesulitan ketika mendidik anak-anak kita? Setelah kita merefleksi diri kita sendiri, tidak apa-apa ketika Bapak Ibu atau diri kita sendiri ternyata cara mengajarnya masih belum sempurna. Sekarang kita akan membahas mengenai apakah mendidik dengan mengajar adalah sesuatu hal yang sama. Ternyata di sini ada perbedaan antara mendidik dan mengajar. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar itu salah satu bagian dari pendidik. Sehingga ketika kita merasa kita hanya mentransfer ilmu saja, berarti di situ kita belum melakukan kegiatan pendidikan. Tapi melakukan kegiatan pendidikan berarti kita mentransfer ilmu dan juga mentransfer adab kepada murid kita. Kemudian pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tuntutnya murid. Tentu murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengharuskan mereka untuk mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tapi kita sebagai fasilitator pendidikan bagi mereka untuk menuntun tumbuhnya hidup mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia untuk hidup dalam lingkungan cinta. Untuk lebih memperjelas kembali dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, berikut ada sebuah ilustrasi. Ada tanaman padi, kemudian ada tanaman jagung. Di sini kita membiarkan anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Dengan contohnya biji-bijian ini. Ketika kita menanam padi, kita tidak mungkin nantinya akan menuai jagung. Tentu mustahil ketika kita menanam padi tapi kita panen jagung. Kita tanam padi, kita rawat padi sehingga bisa menghasilkan padi yang baik, bukan padi yang tidak ada isinya. Tentu itu harapan kita. Begitu pula dengan mendidik anak-anak. Ada anak yang karakteristiknya mereka suka seni, karakteristik
rajin hanya dengan membaca buku mereka bisa paham, tentu kita harus memahami karakteristik anak didik tersebut, sehingga nantinya kita bisa menggali potensi mereka, mengetahui gaya belajar mereka, dan membimbing mereka untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, menebalkan tingkah laku positif mereka sesuai dengan programnya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang hebat, hal-hal tadi tentunya akan sejalan dengan tuntunan pembelajaran pada abad 21 ini. Yang pertama, bahwa guru itu sebagai fasilitator. Jadi guru tidak lagi sebagai sumber, tapi dia hanya fasilitator, memfasilitasi. Ketika kita mengajarkan salah satu materi, kemudian kita fasilitasi anak yang suka membaca, kita kasih referensi bacaan. Yang suka praktek, kita gali potensi mereka. Kemudian kita kaitkan antara materi kita dengan praktek, apa yang bisa dipraktekkan. Seperti itu misalnya. Kemudian membimbing dengan pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik 5M ya. Kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita tidak boleh sebagai guru di abad 21 ini hanya stagnan. Hanya saya dulu diajarkan oleh guru yang lama seperti ini, berarti saya mengajar anak juga harus dengan cara saya seperti ini, jangan. Tapi kita harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Setiap tahun tentu akan berubah kondisinya. Jadi kita harus juga belajar. Terutama anak-anak sekarang itu sangat cepat dalam penggunaan IT. Berarti kita juga harus belajar penggunaan IT agar kita tidak mudah untuk diakali oleh anak. Dan kita juga bisa mendesain pembelajaran kita sehingga menarik dan mereka pun senang. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Jadi kita kembalikan lagi kepada tata krama, kepada unggah-ungguh orang Jawa, bangsa Indonesia itu unggah-ungguhnya bagaimana. Kita kembali membangun hal tersebut. Kemudian guru di sini bukan faktor utama keberhasilan. Jadi jangan merasa bahwa anak berhasil itu karena saya, anak berhasil karena tanggung jawab saya, bukan. Tapi di sini guru bukan sebagai faktor utama, karena guru hanya sebagai fasilitator. Tapi faktor-faktor lainnya itu berasal dari luar, dari keluarga, dari lingkungan. Nah, di sini guru adalah membimbing mereka untuk selaras antara kehidupan di masyarakat dengan kehidupan di sekolah dengan diterapkan pada diri mereka masing-masing. Masih berkaitan dengan tuntunan pembelajaran abad 21 ini, sehingga diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk lingkungan yang lebih optimal dalam mengembangkan tumbuh kembangnya anak. Jadi di sini orang tua, keluarga itu sebagai teladan di rumah, karena bagaimanapun pendidikan pertama anak itu tetap dari keluarga. Kemudian sekolah di sini dibantu oleh guru sebagai fasilitator, berfungsi untuk menebalkan tingkah laku anak yang sudah baik untuk lebih ditonjolkan lagi, sedangkan tingkah laku anak yang kurang baik itu untuk ditipiskan, untuk sedikit demi sedikit dikikis agar tidak semakin menjadi sebagai karakter dari anak tersebut. Kemudian lingkungan masyarakat, di mana tempat mereka bermain, di mana tempat mereka bergaul, tentu ini juga perlu pendampingan dari orang tua di rumah, kontrol keluarga di rumah, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal anak didik kita. Semoga ini membantu dan semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya merdeka belajar ini. Jadi yang dimaksud berbeda di sini adalah bukan langsung berarti anak dibebaskan untuk belajar dengan mereka maunya apa, itu tidak.
tapi tentunya dengan mereka mau seperti apa, mau menjadi apa, tentu perlu bimbingan dari kita dengan langkah-langkah yang lebih positif dibandingkan dengan membuli seperti itu. Dan dibutuhkan juga kolaborasi, kerjasama antar berbagai pihak dari lingkungan anak itu sendiri. Terima kasih, semoga membantu dan salam semangat, tetap berkarya dan tetap semangat untuk mencerdaskan dan mendidik anak-anak kita. Terima kasih.